lagi di The United F Podcast. Kali ini rame-rame banget nih. Sama gua Koko United dan saya Kiki Narendra. Saya temennya Kiki Narendra. Ibnu Jamilo. Gimana Mas pertandingan kali ini? Gua nggak ditanya. Sorry. Pengen Kacau. sendiri emang lo. Memang pengen Kacau. Sendiri lo. Kan biasa apa yang dikerjain, boleh dong iseng sendiri. Ya, orang udah tahu lu siapa, gue sih udah tahu. Memang. Iya. Memang. Dengan Kacau. siapa? Haters Garnacho. Apalagi match ini ya. Iya benar. Aduh. Makin mengukuhkan ya. Iya benar. Gimana hari ini pertandingan hari ini yang kita nonton 90 menit berasa 90 menit ya? berasa 90 menit ya? Betul. Gimana nih? Berasa nonton friendly match gue sih. Iya. Friendly match kelas derby yang bikin nguap. Yang ngakunya tim besar padahal kecil. mainnya kayak tim kecil. Cuma fansnya doang yang merasa ini tim Iya. besar. Benar. Lu kan? Lu kan? Ada lo yang besar Lu dari kan? pertandingan ini. Siapa? Kesalahannya Garnacho. Nah, besar banget bener, tuh. Setuju, bener. Besar Setuju. banget ya. Setuju. Tapi gimana John? Ngomong ekspektasi sebelum menjelang pertandingan ini tadi gimana? Sesuai ekspektasi lo apa enggak? Enggak, yang jelas di beberapa skema penyerangan MU terlihat 3/4 lapangan sukses ya. Menurut Iya. gua kita di luar dari bicara finishingnya yang hancur, tapi setidaknya dengan bagasi yang dimiliki oleh Ruben Amorim sih gila itu otak sih Iya, menurut benar. gua sih. Setuju. Masih cerdas banget, dia bisa ngasih permainan kayak gitu. Cara permainannya udah kelihatan, cuman Udah memang kelihatan. kualitas pemainnya aja. Meraciknya Iya. masih Iya, kelihatan. iya. Tapi kalau gue sih sebenarnya tidak ekspektasi bahwa MU mainnya segitunya tadi. Nah, mendominasi itulah ya. Mendominasi itu bayangin lawan Manchester Enggak, kenapa lu City bisa gitu. bilang mendominasi? Sebenarnya bukan masalah mendominasi. Mendominasi kalau posisinya mungkin banyakan City gitu. Iya, Tapi iya. kalau lu lihat sendiri serangan-serangannya kan sebenarnya MU juga nggak kalah, bro. Ini sebetulnya kalau gue lihat nih, dia total shot tuh 13 kali, tapi dari 13 itu menyedihkan. Berapa? Expected goals-nya 0,92. Betul. Ya hampir satu kan, tapi hampir satu. Iya, tapi At dari least- 13 kali shot. Ya, at least harusnya ada Shot satu on goal berapa? Shot on goalnya 6. Lumayan lah. 6. Ya gue Lumayan. paling menambahkan aja dari Mas Kiki kayak mendominasi itu maksudnya Ruben Amorim membuat City itu main sesuai apa yang diinginkan Amorim. Jadi nggak bisa berkembang, kemudian juga Unitednya juga bisa masuk ke sepertiga akhir. Tapi sayang lagi-lagi memang United itu nggak punya finisher dan ujung-ujungnya finish mereka kan. Iya. Mainnya finish. Dan menurut gua transisi antara bertahan menyerangnya itu Kelamaan, begitu bener. dari hilang bola Manchester City mau nyerang lagi tuh udah bingung. Bener, ngumpan ke bener. siapa lu mau ngumpan ke siapa lu mau ngumpan ke ini juga salah, mau ngumpan ke ini juga goblok. Iya. Memang kalau kita lihat di babak pertama itu kan sempat tadi penyerangan dari sisi kiri lebih berat kan. Mereka 50%. Lebih banyak. 50% lebih, sedangkan dari kanan tuh cuma 9%. Saya ingat gue tadi. Memang ya kalau yang gue lihat dengan komposisi pemain yang ada, harusnya itu kan kiri sama kanan itu dominan. Tapi dengan komposisi pemain yang ada, memang lebih berat di kiri. Tapi udah lebih berat di kiri, ya pemainnya pun juga seperti itu. Mungkin itu bisa ditarik kesimpulan kalau Ruben Amorim punya keinginan untuk titik penyerangan ada di Garnacho. Betul Betul. sekali. Tapi pemain ini tidak bisa tampil maksimal. Ya. Dan yang gue bingung ketika ada pemain tidak maksimal, kenapa nggak diganti? Dan gue lihat lagi, kayaknya memang posisi itu agak sulit untuk menggantikan pemain yang punya posisi murni untuk penyerang sayap kayak Garnacho gitu. nggak ada lagi pilihannya mau siapa. Ini miris. Kalau kalian ingat, gue throwback ke belakang. Dari tahun 2020 sampai ke 2 musim terakhir, kita tuh numpuk banget pemain dari kiri. Kiri. Ada Rashford, Iya. ada Martial. Anthony Martial, Martial. ada Mason Greenwood waktu itu. Iya. Banyak yang di kiri, tapi sekarang tiba-tiba ditinggal semua sampai tinggal Tinggal Garnacho. Itu apa ya, kayak Iya. menyedihkan banget ya. Udah gitu sebenarnya Garnacho pun juga berusaha gocek kanan juga kan beberapa kali Iya, kan kita pindah posisi. Garnacho pindah posisi, tapi tetap aja kalau emang baru busuk ya busuk aja udah. Tapi kalau yang udah selama ini kita lihat Garnacho itu kalau dimain dari substitution bagus. Iya benar. Iya. Fresh. Dan Lebih kali fresh. udah 2 pertandingan terakhir kalau nonton Forest kemarin, ya dia begitu aja sih. Berarti memang dia mentok segitu aja mungkin ya? Mungkin. Mungkin. Kita nggak ada yang tahu kan. Maksudnya kayak kalau gue ngelihat
kenapa banyak ke kiri? Karena kan memang sebenarnya dia tuh pasangannya Bruno kan, Bruno. di belakang Iya, Bruno. Højlund. Iya. Bruno itu free roll. Free roll. Kemana-mana. Garnacho lebih ke Iya. kiri, makanya lebih ke kiri karena Dalo nggak punya tandemnya untuk di kanan, Tandem di makanya kanan. banyak Makanya ke berat di kiri. Dan Betul. kalau lu bilang Garnacho kualitas segitu aja, setuju gak? Mas Kiki sama Garnacho kenapa? Garnacho segitu-segitu Kalau aja gue lah. ngeliat dari beberapa pertandingan terakhir lawan Forest juga jelek. Iya, iya begitu sama. Iya, maksudnya ini ada beberapa pertandingan yang ngeflop nih, Garnacho nih. Bisa jadi, menurut gua mungkin memang kualitasnya Garnacho udah segitu-segitu aja, kayak nggak bisa berkembang lagi. Iya. Dan yang parahnya juga, yang nopang Garnacho ini Dorgu juga kacau juga, Iya. kusut Iya, hari juga. Masih baru lah bisa Iya, Iya. belum matang dua-duanya. Belum matang. Gini loh, permasalahan MU itu kan sebenarnya kalau kita lihat tadi cuma serangannya doang ya, atau finishing touch-nya Iya, doang iya, ya. iya. Ketika kita bicara pemain tengah ke belakang, itu sebenarnya nggak ada masalah tuh. Iya. Meskipun beberapa kali Onana dikasih percobaan-percobaan ya, tapi gue salut buat Onana. Iya. Posisinya bagus, penampilannya oke, terus juga reading the game-nya bagus. Dan dia kita lihat juga di beberapa pertandingan udah nggak mulai build up serangan dari dia. Iya, karena Iya kan? karena memang yang gue lihat yang sama-sama kita tahu ya. Waktu Onana megang bola, itu adalah kode buat lawan untuk build up serangan. Iya. Yang build up berarti Yang build up lawannya. lawan. Build up lawannya. Lawannya. Pinter Iya, banget bener. Koko sekarang, semakin Bener. lucu Iya, terus. analisanya semakin tajam. Iya, masa TV-TV nggak ada yang mau pakai YouTube lain nggak ada yang mau pakai Gila. Koko. Mungkin Gila. Latifi. Nah, TV. komedi tengah malam jadinya ya. Tapi ya, gua nggak tahu nih ya, kalau menurut lo nih, ini kehebatan strateginya Amorim atau kehebatan pemain MU yang selalu bisa mematahkan serangan City, atau memang City-nya yang goblok? Ayo. Nah, Kalau menurut gua City-nya tidak bermain top perform. betul. Iya. Kalau Yakin gue juga begitu. 1000% gua itu. Ada kalau menurut gua ada andil juga berapa persen karena City yang nggak perform juga. Tapi gini, mau dibilang perform nggak perform, mereka itu tuh cuma ditinggal sama beberapa main loh. Cuma ditinggal Haaland sama Rodri. Iya. Dan Rodri itu ternyata menjadi kuncinya Se- mereka gitu. Jangkarnya mereka. Iya, Sedangkan kalau menurut gue emang eranya benar. Pep Emang nih emang lagi udah mulai turun. udah turun, Iya, iya, udah iya, turun. iya. Atau mungkin juga sepak bolanya Pep ini udah bisa dibaca nih, Betul. udah ketahuan nih, gitu loh. Iya, jadi iya kalau menurut Ada gua, umurnya, ada umurnya. Iya, ada umurnya. Memang ada faktor situnya juga Iya. dan ya kalau mereka ditinggal pemain, MU udah ditinggal pemain sama ditinggal motivasi para pemainnya juga kan. Ya, Tapi main kan bagus. kalau Pep kan kita bicara sepak bolanya, sepak bola modern ya, sepak bola sistem. Ya. Seharusnya dia lebih ke sistemnya, bukan orangnya. Ya. Jadi siapapun orangnya yang bermain harusnya sistem itu bisa berjalan. Kalau sistemnya dia Harusnya. udah jadi. Kalau kita siapapun bicara itu. kehebatan Pep, Ya. ya kan berarti kan Ya kalau kayak Zidane- Klopp lah. Klopp kan ninggalin sistem, dilanjutin Arne Slot juga masih bagus gitu. Iya. Iya, iya. Cuman kalau Pep, menurut gua kayak lebih ke ini deh. Dia tuh telat regenerasi satu musim deh. Tapi memang Pep itu kan kalau misalnya ketemu yang punya antitesisnya dia, kayak Iya. waktu itu Atletico Madrid, udah pasti Ole. mentok. Ole juga ya? mentok Jose Mourinho gitu. Mentok dia nggak akan bisa perform lagi. Dan mungkin juga kalau menurut gue sih banyak pemain City kan masih banyak pemain yang Baru, treble. Nggak, banyak yang treble juga gitu. Udah nggak punya rasa lapar lagi. Iya. Betul. Karena udah Iya, treble, iya, betul. apalagi yang mau dicari gitu. Nah, menurut gue motivasinya Iya. kenapa Garnacho itu mainnya jadi kayak gitu, kalau lu ngomong tadi dimainkan dari babak pertama, pressure-nya di MU tuh nggak kecil gitu. Iya. Iya, iya. Lu ada jadi faktor itu striker juga. MU segede MU tuh lu gede banget. Cuman gini sih, Garnacho itu udah lama loh di MU loh. Ini musim ketiga dan masih Musim begitu-gitu ketiga. juga. Di tim senior musim 3. Di musim Iya. ini musim ketiga dan masih gitu-gitu juga ya. Berarti memang bener kata kalian berdua tadi emang levelnya segitu. Ya, Ya tapi gue pembela Garnacho ya, umur 21. 21. Mungkin dia punya beban selain main di MU, gaji yang besar juga gitu. Beban Enggak lah, ekspektasi. gaji dia kecil, Ya, 500. beban ekspektasi dan beban SPP adik-adiknya kan. nah, bisa jadi sama Apalagi istri dia anaknya. Sampai udah punya anak. dia sampai jual rumah. Iya. Untuk beli rumah yang lebih gede lagi. maksudnya. Ya tapi mungkin bebannya itu adalah ketika di usia 20-an ada nama-nama seperti Haaland, Mbappe yang Iya, mencuat iya, di iya, usia ekspektasi. segitu kan sebenarnya ya dulu tuh kita juga nggak ngelihat 20 tuh udah harus jadi kan.
Iya. Sekarang karena ada Mbappe, karena ada ada Mbappe, Haaland, iya, ada iya. Bellingham, Yamal, iya kan? bener. Jadi orang tuh kayak nuntut 20 tuh udah harus gitu karena Ya pemain harusnya nggak enggak segitu. lah. Itu mereka cuma alien doang. Makanya ini gua mencoba Atau membela. memang karena endurance-nya si Garnacho memang tidak segitunya? Enggak, pertanyaan gue, enggak. Sebetulnya kalau yang gue lihat tuh Garnacho yang kita permasalahin bukan soal finishingnya. Iya. Tapi waktu dia pegang bola, dia tuh bingung mau ngapain. Bener kan? Decision making. Decision making-nya Ya, dong. selain decision making, kalau menurut gua visi bermainnya udah beda, udah aneh dia nih. Menurut gua di beberapa match dia selalu individualis. Pengen tampil sendiri. Iya, selalu ingin merobek pertahanan lawan dengan akselerasinya sendiri. Iya, Sedangkan iya, itu iya, kan iya. berat banget. Iya. Lo ketika ditutup, di cover sama lawan lain, ditigain, diduain, habis. Lebih gelap, ketutup, Dan hilang itu bola. sudah kebaca. Dan itu begitu terus polanya. Harusnya dia kayak nyari tandem atau mungkin butuh bantuan. Nah, kalau dia visi bermainnya lebih cerdas, lebih pinter, pemain-pemain atau permainan Garnacho tadi, dia tuh harusnya bisa melepaskan bola itu di saat yang tepat. Ya, Betul. Shooting Itu di saat yang permasalahannya tepat. itu kan. Nah, ngebaca permainannya itu masih nggak tahu ngedrop, Iya. nggak tahu lemah, nggak tahu stuck. Iya, kan? Nah. Kita kan bukan Dan backup pemasaran. kirinya juga kalau Luke Shaw yang Kurang. lebih matang mungkin mungkin akan Jorgo, lebih ya kayak makanya gitu lu nggak bisa overlapping Iya. juga. Kayak Zirkzee tadi. Zirkzee sempat ada dia mau counter, cuman karena dia tahu dia kekurangan temen buat ngelawan, akhirnya dia ngedelay bola Tahan. sampai Garnacho Ngompen masuk. ke Garnacho. Cuman salahnya yang masuk Garnacho. Nah, itu lihat kan dong. Dia nggak bisa. Zirkzee lihat dia punya visi bermain Iya. kalau menurut Udah. gua ya. Ketika dia dapat bola, dia lewatin 1-2, tapi dia nggak punya speed, dia butuh bantuan Iya. temen iya, yang iya, untuk iya, iya. masuk bisa sprint. Itu lebih ke sadar diri pemain nggak sih? sadar diri. Iya. Muasabah. Dan Muasabah diri. Muasabah diri. Iya, benar-benar. Iya, kayak nggak sadar diri kan gitu. Oke lah, sayangnya aja Garnacho. tandemnya. Oke, sekarang gue nanya buat kalian. Garnacho musim depan lebih baik dijual atau kasih kesempatan lagi? Jadi backup bagus, tapi bukan Iya. dijadikan tumpuan beban untuk dia ngegendong tim nggak bisa. Tetap harus nyari pemain Iya. sayap, gue yakin. Berarti ibarat striker kita mesti nyari pemain yang udah jadi lah ya. Betul. Iya, tahan dulu loh. Maksud gue dia masih umur muda. Lu Iya, tadi iya. bilang Iya, tahan sayang dulu juga, lah. sayang Tahan juga. dulu. Lu kalau misalkan lu bisa tahan mungkin setahun aja kita kasih kesempatan atau mungkin 2 tahun. Kalau dia bisa dari bench player dia main terus Iya. jadi bagus kan kita nggak pernah Iya, tahu. benar. Backup bagus, tapi kalau untuk ya tadi tumpuan main 90 menit reguler sih sulit. Ibarat kayak dibuang sayang, dibuang sayang, dimainin ngeselin. Iya. Iya kan ini kan. Harusnya Dijual- standar-standarnya penyerang MU menurut gua itu harusnya di era sekarang ya. Seharusnya itu ada di Amad Diallo pas saat Diallo lagi nyetak-nyetak gol lagi. Iya, skor iya, terus. iya, iya. Nah, di situ tuh. Itu tadi kalau standarnya ada Ahmad tuh. Diallo kelar itu. Iya, Iya, tapi tadi Amad ada. Diallo yang pas lagi nyetak gol ya, kan Nyetak kemarin gol. juga agak sempet Agak Bapuk. sempat. Oke, terlepas dari Garnacho. Siapa yang menurut kalian bagus? Casemiro oke? Casemiro bagus. Casemiro. Bagus, Casemiro. Lo tau nggak? Bagus. Gua baca data statistiknya Casemiro itu Tadi, duel 7 kali menang. Nah, Iya. Gua tambahin John, tadi dia melakukan 11 tackle 11 take out tuh. di pertandingan tadi yang dimana padahal musim lalu tuh dia sempat komplain gue tuh nggak bisa main dengan cara ini bla bla bla, tapi ternyata tadi dia nunjukin ya dengan umurnya udah segitu dia masih bisa gitu loh. Ya, tapi yang gua patut acungin jempol adalah cara pemain-pemain MU terutama yang punya naluri bertahan untuk mematahkan serangan City. Iya. Itu Mas bagus. Rawi ya? Iya, mau Mas Rawi, mau Yoro, Casemiro, Yoro, bahkan pemain benar. pengganti aja, Mason Mount tuh bisa. Iya. Gitu loh. Mason Mount tadi gimana? kalau kerja. kalau untuk dari sisi menit bermain yang segitu Oh, cukup oke. bagus. Besar itu. Terlalu telat jadi. Iya, masuk. setuju. Telat. Iya, telat dimasukin. Kali ini Amorim baru masukin kayak tadi di menit yang beneran ya. 80-an Kan kayak pertama kan gitu. Lindelof, 80 ya. Tuker Maguire cedera. Cuman yang bener-bener yang jadi game changer tuh dia menit 70 ke atas baru Iya, masukin iya. telat banget. Harus telat. Dan sebenarnya gue meng-highlight dua pemain gitu selain ya Onana yang berapa kali tip gitu. Iya. Bruno sama Casemiro, tengahnya tuh MU sebenarnya cukup kuat gitu. Lu maju mundur Iya, itu iya. sebenarnya Ugarte, udah jelas Casemiro, gitu. oke, iya, udah iya. jelas gitu. Oke, lu maju berarti gue bertahan di sini. Oh, gantian lu maju gue bertahan di sini. Cuman karena tidak didukung dengan pemain-pemain lain di sayap ataupun di penyerangan yang bisa Iya. merobek-robek Iya. itu, ya lu hanya bertahan aja, mau ngapain lagi? Iya. Dan kalau tadi Onana gimana penampilannya? Onana Onana oke. bagus, oke. Ya. Gue bangga dengan dia di pertandingan Hari ini ini, aja. Dia Di pertandingan penyelamatan, ini aja. blok ada, baca datang arahnya bola Ya. bagus.
Cuma tadi yang kita khawatirkan cuma yang ini duel di atas udaranya itu. Iya. Iya, untung Agak ada Mas Rawi nyaris. ya. Masih kurang bisa ngebaca waktu Selalu kalah set set piece. piece. Iya, Tapi set mungkin piece. kita harus terima kasih sama pemain Manchester City karena mereka membuat Onana jadi kelihatan hebat. Benar. Underperform semuanya. Underperform Semuanya semua. underperform. Bener-bener. Semuanya underperform. Marmus memang mengerikan, Iya. tapi nggak ada bola Ketutup, enak. ya, ketutup. Ya, Sampai apa-apa ketutup. Pasti Yang nggak dibandingkan underperform Onana. cuma satu, kipernya doang. Kiper benar. Ya, 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 jadi lumayan. bisa dibilang kalau dari sisi back pertahanan MU 3 itu udah kokoh banget lah ya walaupun digonta-ganti. Kokoh Bener nggak United. sih? Enggak dong itu. tiga Nggak, back. sebenarnya backnya malah justru menurut gue tadi agak titik lemah. Gimana? Ya, Titik Ya lemah. Maguire-nya lagi nggak fit kan. Iya, Kelihatan karena kan? Maguire nggak fit. Ada 1 atau 2 momen di mana Maguire itu Di bawah satu ketinggalan. ya? Iya. Dalo juga pas Doku masuk Iya. kesulitan. Sulitan. Tapi Doku hari ini nggak begitu apa ya? Ya, kalau nakutin sendiri ya? susah lah, Iya, kalau susah. sendiri susah. Nggak tahu nggak lu Savinho kenapa? pun juga nggak Karena kelihatan hari menurut gua transisi dari menyerang bertahannya yang Ruben Amorim berikan itu bagus. Jadi tidak dibiarkan si Doku itu dijaga cuma sendirian. Iya, Langsung iya, di iya. cover Double double team gitu. Terus apalagi ya dari pertandingan tadi yang bisa kita lihat ya kayaknya Højlund Ailun kasihan Kalian sih. kasihan nggak dapat bola. Ini Nah, juga Højlund, patut jadi pertanyaan loh. Højlund skillnya apa segitu-segitu aja atau enggak? Iya. Højlund Atau gimana? memang nggak dapat support, bisa Iya, jadi kan betul. kita. gimana? Kalau menurut kalian Højlund gimana? musim Kalau menurut depan? gua gaya bermainnya, Højlund perlu adaptasi jadi kayak meskipun ini udah berapa tahun Cara nih, harus udah dia berapa yang- game. Iya, Iya, iya. karena dia waktu di Atalanta dengan di sini beda dia dapat Iya. bola-bolanya. Iya. cara mainnya aja pun beda. Cara Maksudnya- bolanya aja. Menyuplai bolanya juga beda. Kalau di sini dia kayak diwajibkan untuk dapat bola ngolah gitu loh. Balik badan, Gocek dulu. gocek. Nah, kalau di sana dia dapat bolanya suapinnya Iya, enak-enak iya, ya. iya. Betul. Iya, dan kalau dibilang skillnya mentok, nggak juga karena di musim pertamanya dia cetak banyak gol juga. Tapi di bawah 15 ya kayaknya. Tapi tetap untuk ukuran Iya. ya Enggak lah, wonderkid. enggak. Kayaknya nggak nyampe double digit deh. Double digit. Double, digit. 12 kalau nggak Kalau salah. total Oh, sama ya, assist ya? sama UCL dan sebagainya. Nggak, Oh, sama oke, UCL, oke, sama oke, UCL. oke. Ya, tapi kalau menurut gua Højlund tuh karena ini kan udah Gaya musim- main gua sih. Gua Kenapa? lebih ke Gaya gaya main. main. Gaya main. Gaya ya. Berarti mainnya kan United ya. Berarti kan Højlund harus sadar diri antara dia yang berubah Ya, atau adjust, ya. skema yang berubah. Tapi kan Sebenarnya dia tuh kayak ini pertanyaannya si Ferdinand ke Zirkzee. Lu tuh main di posisi 9 apa 10? Ya. Nah, kalau lu Iya. posisi 9, lu nyetak gol nggak? Iya. Kalau lu nggak bisa nyetak gol, lu posisi 10. Tapi lu posisi 10 bisa nahan bola nggak? Lu pantulin nggak? Assist Gitu. nggak? Iya. Jadinya malah false nine itu, Itu tuh ntar. pemain-pemain MU depannya tuh jadi ambigu. Jadi nggak jelas tuh. Iya, menurut iya. gua. Karena Zirkzee- apa goal getter nggak jelas. Iya. Posisi 10 juga nggak jelas. Nggak punya goal getter sebenarnya. tapi menurut kalian Zirkzee itu bagusnya posisi berapa? 10. 9,5 kalau menurut gua. Kalau lu 9,5. 9,5. Jadi bisa multi. Iya, iya. Bisa dua-duanya. Iya, Harus bisa 9,5 dua-duanya. sebenarnya. Mbak, belakang striker. iya, kalau gua Iya. false Betul. nine sih. False nine. Dengan posisinya skillnya Zirkzee harusnya Berbatov dia dulu. bisa jadi pemantul. Iya. Keeping ball-nya juga bagus. Paper aja. Keeping bola pun bagus. Tadi kan di match ini berapa kali dia berperan seperti itu. First touch-nya Nungguin. bagus, one bisa touch-nya lewatin bagus. pemain banyak juga tadi ya dan Di bawa saat, bolanya gitu. di saat yang penyerangnya nggak berkutik, dia bisa menggantikan. Iya. Oke. Nggak oke dong. Enggak dong. Eko dong, kosong Eko. gimana? Jelek Eko. dong. Eko. Oke. Kan gua mau ngelanjutin. Itu bridging guys, itu bridging. bridging. Iya, kalau ini Terlalu nggak sampai ada. kata Patah, salah. terlalu patah. Terlalu patah. Terlalu standar bridging-nya. ya. Iya, oke. Jadi, Jadi. kalau lihat pertandingan tadi, gimana menurut kalian lawan Lyon besok? Kira-kira MU bisa menang sama bisa masuk final nggak nih? Kalau mainnya kayak gini dan dibenerin finishingnya bisa. Bagus kok mainnya. Gue sih tidak terlalu ngerti permainannya Lyon ya. Sama kita juga. Terkadang emang nggak usah harus dimengerti sih. Nggak ngerti. Dinikmatin aja kalau saya. Cuman ya harusnya bisa lah dengan kayak gini 2-1, Iya, 2-0 bisa lah. Harusnya bisa ya. Kalau lu Kalau gua ngelihat MU di level Europa League, itu dia selalu kayak punya energi lebih. Jadi ada sesuatu yang beda aja. kayaknya emang semua tim begitu nggak sih? Jun? Bahkan Kalau- Højlund pun juga punya Iya, energi gua nggak lebih. tahu nih Ruben Amorim nih punya Iya, Højlund. target apa. Tapi yang jelas ketika main di Eropa, dia selalu tampil lebih serius, lebih fokus, terus skema dan juga para pemainnya juga
tertransferkan di lapangan dengan baik. Jadi buktinya kan kita belum pernah kalah. Unbeaten kok. Unbeaten. Apakah Amorim berpikir bahwa oke, target paling realistis adalah Eropa? Iya, mungkin. Paling Ya itu. dan untuk nyelamatin keuangan Betul. United itu udah pasti Eropa. Dan Eropa. kalau ini menang kan besok menang lawan Lyon, berarti kita lawannya antara pemenang Athletic Bilbao atau Bilbao si sama Rangers. Rangers. Bisa lah. Nah, yang jadi Susah Bilbao. Kalau Bilbao susah. Nah, gue baru mau bilang. Kalau Bilbao Masalah Inaki Spanyol. Nico Spanyol. apa Inaki apa Inaki Nico? William. Nico William. Nico Williams. Yang tuh muda Nico kan. Iya. Nico Williamsnya yang ngeri sih. Iya. Karena kalau dia main pun akan lawannya Dalot kan. Dalot kita tahu sendiri kan. Iya. Kapasitasnya wow, standar. Mudah-mudahan Luke Shaw bagus gitu, sembuh terus kiri, Mazraoui ke kanan deh. Iya, benar. Dalot Iya. tuh lotnya kan bolot. Nah, Iya. Oke lah, sebelum kita tutup pemain terbaik hari ini siapa? Casemiro gua. Baik. Ya, Casemiro gua. Casemiro juga gua. Lu siapa Mas Kiki? Bruno. Bruno. Nggak tahu, gua suka aja sama Bruno. Ini personal Iya, aja gua. iya. Tapi memang Casemiro secara kinerja juga bagus. Cuma Dia pemain terbaik musim ini kayaknya Bruno. Iya, dia. Bruno iya. karena Iya. gua bukan cuma ngomongin teknis gitu. Iya. Kehadiran orang Iya. itu di lapangan. Rohnya ya, Itu. rohnya. Setuju. Oke, Bikin Ska- pede. Sekali sebelum gua tutup, gua mau nanya lagi. Dengan permainan tadi, lu menatap masa depan gimana? Menatap masa depan. Enggak yakin nggak? Oh, udah kelihatan nih. Amorim dengan skemanya gini. Nah, musim depan bisa lah MU balik lagi gitu. Ya asal jangan semusim 2 musim dipecat gitu. Ya harusnya bisa sih, harusnya. Musim depan 5 besar optimis. Possible ya? Possible ya? Kalau gua musim depan asal MU belanja pemain Ya. dengan Ya. pemain-pemain yang kualitas yang diinginkan Amorim. Yang udah jadi ya. Yang udah jadi ya. Support Amorim lah ya. Iya, berarti. sport Amorim pasti lebih canggih. Ya. Tapi Radcliffe kalau dengarkan. masih begini-begini aja, mungkin cuma 1 atau 2 tambahan pemain, ya nasibnya bisa jadi kayak Dorgu. Jadi gua nggak akan masih levelnya 50-50. 50-50. Kalau pemainnya perubahannya minor. Iya, Tapi iya, kalau iya. perubahannya signifikan, masif, gue yakin. Oke. Ya udah, oke. Sekian The United of Podcast kali ini. Sampai ketemu lagi di next preview kayaknya ya. Kita lawan Lyon. See you guys.